Selamat sore, selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini. Mari kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh menghampiri tatanya yang kudus sore hari ini. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Allah yang luar biasa. Sore hari ini, mari kita mau menyembah Dia, Tuhan dan Raja atas kehidupan kita. Yang kita sembah hanya Yesus, yang kita puja sore hari ini hanya Yesus, sebab Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita sore hari ini untuk kita datang kepada Dia, untuk kita memuja dan mengagungkan nama Dia, sebab Dia Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia layak terima pujian kita, Dia layak terima pengagungan kita sore hari ini. Haleluya. Mari terus kita menyembah Dia, terus kita memuji Dia, kita agungkan nama Dia, Allah yang luar biasa. Angkat pujian ini lagi, katakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang lain selain Dia, Allah yang baik dan luar biasa. Amin, amin. Hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau aku lagi yang ku sembah. Amin. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku.
dalam hadirat-Mu. Karena Engkaulah benar Tuhan kami, Engkaulah benar Raja atas kehidupan kami. Engkau bertahta dan memiliki kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami, Allah yang begitu berkemurahan kepada kami semua, melayakan kami semua sore hari ini untuk kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu Bapa buat kehidupan kami. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memuji-muji Engkau Bapa. Marilah Engkau bertahta atas pujian kami. Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di rumah sidang jemaat-Mu masing-masing, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau akan memberkati kami semua lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah online kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji Engkau, dan kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sebagai umat-umat yang sudah dimenangkan, kita sebagai umat-umat yang sudah begitu dikasih dan cintai Allah, kita datang ke baik-Nya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Haleluya. 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 Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Mari nyanyikan pujian ini dengan penuh iman, percaya. Begitu besar kasihnya pada kita. Amin. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan, dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lagi begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Haleluya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lagi tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Allah akan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia dan firman-Nya. Haleluya. Sore hari ini kita siapkan hati kita untuk kita juga mendengarkan firman-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Oleh sebab itu mari kita tetap percaya dan berserah kepada Dia apapun yang sedang terjadi saat ini dalam hidup kita. Aku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Tiada yang mustahil bagi Engkau, Allah yang luar biasa. Asal kami percaya dan beriman kepada Engkau Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Mungkin di pemandangan kami mustahil, mungkin di pemandangan kami tidak mungkin, tetapi di hadapan-Mu itu semua mungkin Tuhan, dan tidak ada yang mustahil. Ketika Engkau berfirman, ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, Kau yang akan menguatkan kami, Kau yang akan menopang kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami percaya sebentar Engkau akan berfirman di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang akan menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh dimenangkan dan sehingga kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu sebentar yang akan kami dengar dan akan kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan kehidupan kami menjadi bejana-bejana yang baik Tuhan, menjadi bejana-bejana yang siap untuk boleh kembali diisi oleh kebenaran-Mu, untuk kembali boleh Engkau berfirman dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh membentuk kami menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja lewat hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu, menyampaikan suara-Mu buat kami semua lewat hamba-Mu Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu sebentar ke dalam tangan-Mu. Kau yang bekerja dan Kau beracara, Kau memberkati kami semua lewat kebenaran-Mu sebentar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap, kami dengar firman dan suara-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Selamat sore, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur sore hari ini kita masih bisa beribadah di minggu kedua bulan Maret ini, dan kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Ujian kita berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin hari-hari ini menjadi hari-hari yang berat, hari-hari yang bagi sebagian orang mungkin penuh dengan persoalan, tetapi kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menolong kita semua. Doa saya Bapak Ibu semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan, dan saatnya kita mau melihat bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita, kekuatan bagi kita. Baik, tema kita pada sore hari ini adalah tak ada yang mustahil. Puji Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, demikian juga bagi orang percaya. Mari kita membaca dahulu Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Bapak Ibu baca di rumah, saya akan bacakan dari tempat ini. Ia berkata kepada mereka,
karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Perhatikan kalimat terakhir, frase terakhir dari Tuhan Yesus, dikatakan, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dengan kata lain, segala sesuatu adalah mungkin bagimu. Haleluya. Kalau dengar firman Tuhan ini, tentunya kita bersuka cita. Tetapi kalau kita melihat kenyataan hari-hari, kenyataan yang kita hadapi, banyakkan mustahilnya. Ya, saya harap kita tidak begitu. Tetapi banyak orang berkata bahwa hidup ini susah. Untuk begini nggak bisa, untuk begitu nggak bisa. Banyak mustahilnya. Ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi murid-muridnya? Ini berawal di dalam sebuah peristiwa, ya, kalau kita membaca di dalam Injil Matius tadi, pasal 17 tadi, mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-21, satu perikop ini Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Jadi orang tua dari anak muda ini datang kepada Yesus minta pertolongan. Kenapa? Karena katanya, ya, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa ia sudah membawa kepada murid-murid, tetapi murid-murid tidak bisa menyembuhkannya. Ya. Murid-murid tidak dapat menyembuhkannya. Nah, di dalam konsep berpikir orang kebanyakan, maka ini berbicara tentang kemampuan, bicara tentang kesaktian. Artinya, kalau muridnya belum mampu, mungkin dia tidak sesakti gurunya. Makanya dibawalah ke gurunya. Ya. Kita juga banyak berpikir begitu. Oh, kalau kita yang berdoa belum tentu bisa sembuh, belum tentu bisa ada mukjizat yang terjadi. Kalau kita yang berdoa mungkin tidak didengar Tuhan, maka harus didoakan oleh orang-orang yang lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi tingkatan rohaninya. Ya, tidak sedikit pendeta menjadi semacam orang pintar bagi orang percaya. Ketika sakit didoakan, ya, kalau didoakan pendeta pasti sembuh. Ya. Nah, orang ini begitu berpikir bahwa kalau muridnya nggak sembuh, ya sudah ke gurunya saja. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus memprotes, ya. Konsep seperti itu tidak benar. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 17 dikatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Melihat respon Yesus berarti ini tidak benar. Melihat respon Yesus yang berapa lama lagi aku harus bersabar, berarti ada kesalahan konsep. Nah, kisah ini menceritakan bahwa akhirnya Tuhan Yesus menegur roh jahat yang menyebabkan penyakit ayan. Dan pada akhirnya murid-muridnya bertanya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-19, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Pertanyaan ini bisa mengandung makna bahwa mereka bingung kenapa
mereka tidak bisa mengusir setan itu. Tetapi juga mereka berpikir bahwa, punya pemikiran bahwa sebetulnya formulanya sudah benar, tapi kenapa tidak terusir? Ya, ada kemungkinan mereka sudah paham apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa harusnya mereka bisa mengusir setan. Harusnya mereka bisa mengusir setan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Atau ya, kalau kita melihat ke dalam kamus, kita melihat ada kata mustahil. Apa itu mustahil? Ya, tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tidak boleh jadi. Jadi memang mentok. Ya. Secara etimologis ya, kata mustahil ini kan turunan atau serapan dari bahasa Arab yang artinya tidak masuk akal. Jadi di luar nalar. Hal-hal yang mustahil itu adalah hal-hal yang di luar nalar. Jadi hati-hati kita mengatakan hal yang mustahil, ya. Pokoknya kalau itu masih di dalam nalar, itu bukan mustahil. Nah, tapi kalau masih di dalam akal kita, itu bukan mustahil. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Takkan ada yang mustahil bagimu. Itu berarti takkan ada yang tidak masuk akal bagimu. Ya. Kata mustahil ini seringkali kita hubungkan dengan mukjizat. Ketika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu, hal-hal yang di luar nalar kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mendapatkan atau menerima mukjizat, supaya Tuhan melakukan mukjizat bagi kita. Nah, ayo kita lihat dulu apa arti mukjizat. Ya, mukjizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi hal-hal yang di luar nalar, yang mustahil tadi, kalau bisa terjadi, itu adalah mukjizat. Ya. Kejadian yang luar biasa di luar akal atau kemampuan akal manusia. Jadi kapan orang membutuhkan mukjizat? Ketika ada kemustahilan. Ya. Ketika ada kemustahilan, tapi banyak di antara kita yang sedikit-sedikit minta mukjizat. Betul? Terlalu dimanjakan kita dengan hal-hal yang mukjizat. Gak tahu apakah ini terlalu beriman ataukah terlalu malas. Ya, kita mengenal sebuah istilah, sebuah konsep, bekerja dan berdoa. Tidak sedikit orang sakit perut, minta didoakan supaya sembuh. Ya, padahal pengobatan sakit perut ini sudah masuk di akal, bukan sesuatu yang di luar nalar. Di zaman Tuhan Yesus, penyakit ayan itu masih belum ada cara penanganan seperti zaman sekarang. Ya, kalau misalnya saya analogikan di zaman sekarang, AIDS belum ada obatnya. AIDS belum ada obatnya. Jadi ketika ada orang yang terinfeksi virus AIDS, ya, jika ini memang bukan karena kesalahannya, karena AIDS juga bisa disebabkan oleh kesalahan, pola hubungan yang sembarangan atau seterusnya, atau penyalahgunaan obat-obatan. Tetapi kalau misalnya dia terpapar secara tidak sengaja lalu dia terkena AIDS, itu belum ada obatnya. Nah, itu boleh minta mukjizat sama Tuhan.
Tapi kalau misalnya cuma sakit mata, ya belekan, terus apalagi sakit kepala karena kurang tidur, nah minum obat saja. Minum obat saja. Ini bukan masalah iman, tetapi bisa jadi orang berpikir bahwa nggak mau makan obat tapi berdoa saja karena memang dia nggak mau berusaha. Lain halnya kalau ada orang yang memang punya kesulitan, ya, ada orang punya kesulitan minum obat misalnya, ya itu boleh, silakan. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, hubungan antara yang mustahil dengan yang mukjizat ini, kalau tadi mustahil itu tidak boleh jadi, tidak mungkin terjadi, mukjizat adalah peristiwa yang ajaib. Ya. Peristiwa ajaib yang dilakukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, tidak akan ada yang mustahil bagimu. Ya. Takkan ada yang tidak masuk di akal bagimu. Sekali lagi, kalau mukjizat dibutuhkan kalau ada kemustahilan. Nah, kalau bagi orang percaya, bagi murid-murid Tuhan, takkan ada yang tidak masuk akal bagimu. Kalau sudah tidak ada yang masuk di akal, kalau sudah tidak ada yang mustahil, masih butuh mukjizat? Ya, mari kita jawab sendiri ya. Kalau sudah ada, tidak ada. Kalau ada yang mustahil, perlu mukjizat. Tapi kalau tidak ada yang mustahil, ya, rasanya kita harus berpikir ulang tentang mukjizat. Bukan kita tidak percaya kepada mukjizat, bisa saja itu kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita menghendaki sebuah mukjizat, kita harus berpikir ulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 17 ayat 20 tadi, tidak akan ada yang tidak mungkin. Ini ditujukan kepada murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia. Di zaman ini kita menyebutnya sebagai orang percaya, orang yang beriman. Orang yang beriman. Ya. Tuhan Yesus katakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Jadi kalau ada iman, tak akan ada yang mustahil ini jadi miliknya. Selama belum seperti itu, masih dibutuhkan Tuhan Yesus sendiri yang lakukan mukjizat. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan tadi, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Buat apa Tuhan Yesus tinggal bersama murid-murid? Ya karena murid-murid tidak bisa menjadi representasinya Tuhan. Kita dipanggil, dipilih dan diutus untuk menjadi representasinya Tuhan. Ketika murid-murid pergi kepada orang yang dengan anak yang sakit ayan ini, ternyata mereka tidak bisa menjadi wakilnya Tuhan. Di dalam penulis Injil yang lain, Markus, dalam kisah yang sama, pasal 9 ayat 23 dikatakan ketika orang tua yang penyakit ayan ini, orang tua dari anak muda yang sakit ayan ini, jika engkau dapat. Nah, di ayat 23 Tuhan Yesus katakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Ya, kita baca saja Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Perhatikan kalimat berikutnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, Bapak Ibu. Dengan kata lain, segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu itu masuk di akal buat orang percaya. Termasuk kehidupan kekal yang akan kita terima nantinya. Termasuk hubungan kita dengan Allah. Termasuk bagaimana kita bisa melakukan seluruh kehendak Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau hal-hal yang kekal saja mungkin bagi kita, apalagi hal-hal yang tidak kekal. Oh, berarti kita semua akan dapat, ya kan? Nggak semua juga kita perlukan. Ya? Nggak semua juga kita perlukan. Mungkin nggak saya punya pesawat? Mungkin, tidak ada yang mustahil. Tapi buat apa? Parkir mobil saja sudah pusing, apalagi parkir pesawat. Ya. Rumah tempat kita dekat dengan Pondok Cabe. Kalau kita bisa punya satu pesawat, toh juga kita harus ke Pondok Cabe, repot lagi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, jika tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, maka logikanya tidak ada mukjizat yang diperlukan. Sekali lagi saya katakan, jika tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, maka tidak ada atau tidak ada mukjizat yang diperlukan oleh orang percaya. Karena semuanya mungkin. Jika Tuhan menghendaki, semuanya mungkin. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ngapain kita pikirkan? Buat apa kita pikirkan? Buat apa kita angan-angankan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Bapak Ibu yang belum punya anak, kalau Tuhan kehendaki, sangat dimungkinkan. Tidak perlu minta mukjizat. Tapi kalau Anda tidak punya anak, Tuhan mungkin tidak berkehendak. Ataupun kalau tidak ada anak, mungkin saudara akan lebih baik lagi hidupmu di hadapan Tuhan. Ya. Terus kalau gitu kita tidak perlu minta, ya minta saja. Minta saja, orang minta kok. Ya. Nah, namanya minta kan belum tentu dikasih, jangan baper, terima saja. Nah, mukjizat diperlukan ketika iman tidak ada. Tuhan Yesus datang mengerjakan mukjizat ketika iman murid-murid dianggap tidak ada atau tidak hidup, seperti biji sesawi. Di mana ada kemustahilan, di situ dibutuhkan mukjizat. Ya. Dan siapa yang membutuhkan, siapa yang hidupnya penuh kemustahilan adalah orang-orang yang tanpa iman, orang-orang yang tidak percaya. Kalau Bapak Ibu, saya adalah orang-orang percaya dengan iman, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Ingat, mukjizat diperlukan saat ada kemustahilan. Mukjizat diperlukan saat iman tidak ada atau tidak berfungsi atau bahkan tidak hidup. Nah, kalau kita mulai memikirkan bahwa ada hal-hal yang kita perlukan, mukjizat yang kita perlukan, maka mukjizat yang harus kita pikirkan adalah mukjizat untuk membangkitkan iman kita. Karena untuk membangkitkan orang dari ketidakpercayaan, membangkitkan orang dari jarak, dari kematian di hadapan Tuhan, dibutuhkan mukjizat. Haleluya. Mari kita merenungkan kembali hidup kita. Ya. Banyak orang berpikir tentang iman, bahwa iman ini adalah memiliki kemampuan atau
pengharapan yang luar biasa. Tetapi kita bisa lihat bahwa dengan iman, cara pandang hidup kita berbeda. Tidak ada yang mustahil. Ini bukan berbicara tentang kita mau mendapatkan apa. Tetapi bagi kita tidak ada yang mustahil. Karena apa? Hal yang paling mustahil sudah Allah nyatakan kepada saudara dan saya. Apa itu? Bahwa kita dimungkinkan untuk terhubung dengan Allah yang hidup. Kita dimungkinkan untuk memiliki janji hidup yang kekal. Bahkan kita dimungkinkan untuk hidup di dalam kekekalan. Ya. Ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang mustahil, yang harus kita dapatkan, harus kita penuhkan, jangan-jangan kita terjebak di dalam konsep iman yang salah. Mari kita baca di dalam Lukas 18 ayat 8b, bagi bagian terakhir, Injil Lukas pasal 18 ayat 8b. Lukas pasal 18 akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, kita lihat, kita mengerti dari firman Tuhan. Tuhan Yesus menjelaskan tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan dibukakan pintu, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Walaupun mereka sudah melakukan ini dan itu terkait di dalam pelayanan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan seterusnya, mengadakan tanda-tanda heran, belum tentu dia tergolong kepada orang yang beriman. Apa itu iman? Iman memungkinkan segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Jadi ketika Bapak Ibu ada di dalam keadaan yang sesulit apapun, ya, tidak ada yang mustahil. Ini bukan berbicara bahwa kesulitan ini akan lalu. Tidak. Kita ingat Tuhan Yesus juga harus naik ke kayu salib. Tetapi itu dimungkinkan. Ya. Banyak orang-orang, kalau kita membaca di kitab Ibrani, banyak tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman yang tidak mendapatkan apapun, tetapi mereka mampu melampaui itu dan mendapatkan kriteria yang baik di hadapan Tuhan. Apapun kesulitanmu hari-hari ini, apapun sakit penyakitmu, beban kehidupanmu, pastikan engkau memiliki iman yang dicari oleh anak manusia itu. Sehingga segala persoalan ini semua akan engkau bisa lalui, engkau akan tanggung dengan zakat. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Amin. Apapun yang sekarang sedang kita hadapi, kita pasti akan lalui. Kita pasti akan bisa lewati itu. Sakit. Nggak enak, memang nggak enak. Berat, tetapi kita pasti bisa lalui. Pasti bisa lalui dengan kita berfokus kepada hubungan kita kepada Allah. Ya. Maka ketika ada persoalan, orang tua yang membawa anak yang sakit akhir ini bisa kita analogikan dengan persoalan yang datang. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah itu. Kita tidak mungkin beradaptasi dengan masalah kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa melewati persoalan-persoalan itu dengan tanpa iman. Dengan iman segala sesuatu dimungkinkan, ya, dimungkinkan. Haleluya. Haleluya. Mari kita kembali kepada Tuhan dan kita berhubungan dengan Dia. Bapa, aku memiliki iman yang Engkau cari, sehingga apapun yang harus aku lalui,
aku akan lalui sesuai dengan cara yang Tuhan berkenan. Sama-sama kita tunduk kepala, Tuhan kiranya memberkati kita. Bapa di surga, terima kasih sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki potensi bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi kami. Semuanya dimungkinkan karena Engkau sudah menjadikan kami anak-anak-Mu. Terpujilah namamu Bapa, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan hati kami bahwa perjalanan hidup kami di dunia yang fana ini, di dalam kehidupan lahiriah kami, mungkin terasa berat, tetapi kami memiliki Engkau yang memberikan janji yang hidup, janji yang kekal, yang membuat kami akan sanggup melakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah namamu Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di dalam keadaan sulit barangkali, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan mungkin, tetapi kami percaya berjalan bersama Tuhan, kami cakap, kami kuatkan, semuanya menjadi mungkin karena kami percaya kepada Yesus. Terpujilah namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya, dan berkat-Mu atas kehidupan kami. Berkati pekerjaan mata pencarian anak-anak-Mu, berkati kehidupan rumah tangga, keluarga, keturunan-keturunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan pelihara dan gunakan, pakai kehidupan kami menjadi teladan, menjadi alat untuk mendidik anak-anak kami. Jadikan juga kami terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Akhirnya Tuhan, belum kami mengakhiri ibadah kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kami bersyukur buat keadaan yang Tuhan pelihara, buat keadaan yang Tuhan lawati umat negara bangsa kami ini. Dan kami percaya Tuhan mengasihi. Berkati pemerintah, pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat, di daerah, di kota, di kelurahan, bahkan di RW, RT, semua. Tuhan berkati tetangga-tetangga kami semua. Tuhan berkati, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kami. Berkati aparat keamanan TNI, Polri, berkati lembaga-lembaga tinggi negara, berkati gereja Tuhan. Berkati orang-orang yang bahkan mungkin menginginkan ketidakbaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa, alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya. Jaga protokol kesehatan.